Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan kita di bab 8 ya, bukunya Slavin, Student Centered and Constructivist Approaches to Instruction ya, atau pendekatan konstruktivis ya dalam pembelajaran. Nah, kita akan membagi materi ini ke dalam beberapa video ya. Ada pendekatan pengenalan ya, pendekatan konstruktivis, kemudian cooperative learning, kemudian problem solving dan creative problem solving. Oke, kita mulai saja. Nah, learning outcomes dari bab 8 ini adalah melakukan identifikasi konsep pendekatan konstruktivistik ya, atau konstruktivis dalam pembelajaran dan implikasinya dalam kelas, kemudian memahami pembelajaran kooperatif ya, atau cooperative learning, kemudian mengetahui bagaimana cara mengajarkan kemampuan problem solving dan thinking skills ya pada mahasiswa. Jadi tugas dari pendidikan itu bukan untuk hanya menuangkan materi ke kepala siswa gitu ya, secara jargonnya gitu ya, tapi untuk melibatkan siswa pada konsep-konsep yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi tujuan bab ini adalah menyampaikan strategi-strategi penyampaian konsep ya, dan melibatkan proses pikiran siswa gitu ya. Nah, bagaimana konstruktivis melihat proses belajar? Jadi constructivist theories of learning ini merupakan salah satu prinsip penting ya dalam pendidikan. Di sini guru tidak bisa sekedar memberi siswa pengetahuan gitu ya. Jadi siswa harus mengkonstruksi ya, membentuk pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri gitu. Jadi guru bisa memfasilitasi proses ini dengan beragam cara yang membuat informasi itu menjadi lebih bermakna ya, dan relevan gitu ya untuk mereka. Memberikan siswa juga kesempatan untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide mereka, dan juga mengajarkan pada siswa untuk menyadari ya secara sengaja menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar itu. Nah, dikatakan bahwa guru itu bisa memberikan tangga untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi, namun siswa sendiri itu yang harus naik ke tangga ini gitu ya. Jadi inti dari constructivist theories of learning ini adalah bahwa pembelajar itu harus secara mandiri ya menemukan dan mentransformasi ya informasi yang kompleks itu tadi ya. Oke. Nah, seperti sudah dipelajari ya di bab 2 ya tentang teori kognitif ya, banyak konstruktivis itu banyak menggunakan dasar pemikirannya Piaget ya dan Vygotsky ya, bahwa perubahan kognitif itu terjadi ketika individu mengalami disequilibrium ya. Nah, kemudian menekankan pada kondisi sosial dan kondisi kelompok ya, dengan beragam kemampuan untuk belajar konsep baru. Jadi saling belajar dari peer ya, atau significant others ya. Kemudian pendekatan konstruktivis itu menekankan pada cooperative learning ya, project based learning, dan discovery learning. Nah, beberapa term ya, istilah yang penting ini sudah kita pelajari ya di bab-bab sebelumnya buku Slavin ya, terutama bab 2 ya, social learning, ZPD ya, zone of proximal development, cognitive apprenticeship, dan mediated learning atau scaffolding. Nah, ini harus di refresh kembali ya. Nah, ada beberapa konsep utama yang akan kita bahas ya satu persatu ya, terkait pembelajaran pendekatan konstruktivis ini.
Jadi ada top down processing ya, kemudian peer interaction, discovery learning, self regulated learning, scaffolding ya, dan cooperative learning ya. Self regulated learning dan scaffolding sudah kita bahas ya secara mendalam ya di bagian di bab-bab sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah top down processing ya. Jadi pendekatan konstruktivis menekankan pada instruksi yang top down ya dalam mengajar. Jadi top down sini berarti siswa itu belajar mulai dengan berusaha memecahkan masalah yang kompleks ya, kemudian dengan bantuan guru berlatih atau menemukan prinsip dasar yang dibutuhkan dalam masalah tersebut gitu. Dalam pengajaran top down ya, itu siswa itu menghadapi tugas atau persoalan yang nyata ya, yang kompleks ya, lengkap dan otentik ya. Jadi bukan merupakan penyederhanaan atau sebagian saja dari tugas yang real gitu ya. Nah, contoh bottom up processing, jadi siswa mempelajari langkah-langkah perkalian ribuan dengan satuan ya, misalnya 4 kali 1000 ya, itu 4000 ya, untuk kemudian setelah menguasai kemampuan dasar ini mereka diberikan soal masalah aplikatif ya, misalnya seperti ini ya, Sandra ingin membeli 4 pensil yang harganya Rp1.000 ya tiap batangnya, berapa uang yang ia butuhkan. Nah, ini yang bottom up ya. Sementara kalau pendekatan konstruktivis itu kebalikannya ya, jadi memulai dari permasalahan ya. Jadi nah, permasalahannya seringkali itu usulan dari siswa gitu ya, bisa ya bisa tidak ya, ini tergantung variasi dalam pelaksanaannya. Kemudian siswa berusaha untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya, kemudian menggunakan kooperatif group ya, learning group gitu ya. Nah, ini akan lebih membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sering tidak bisa diselesaikan secara individu. Nah, itu tadi top down processing. Selanjutnya kita ke prinsip kedua ya, peer interaction. Jadi pendekatan konstruktivis dalam mengajar menggunakan banyak interaksi antar siswa ya, dalam usia yang sama ya terutama ya. Nah, ini berdasarkan teori bahwa siswa itu lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit ketika mereka bisa berbicara atau berdiskusi satu sama lain tentang permasalahan gitu ya. Nah, selain itu faktor sosial juga mempengaruhi minat ya atau interest siswa gitu ya. Jadi jika teman-temannya menyukai sesuatu ya, tertarik dengan materi pelajaran, maka individu ya, siswa itu akan ikut juga menyukai pelajaran tersebut gitu ya, atau materi tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah discovery learning. Nah, ini merupakan komponen penting ya dalam pendekatan konstruktivis modern ya. Pada discovery learning ini, siswa didorong untuk belajar secara mandiri ya, melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Nah, terlibat aktif dengan konsep dan prinsip-prinsip gitu ya. Jadi guru itu dituntut di sini memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh ya pengalaman dan melakukan eksperimen yang memungkinkan mereka menemukan atau discover pengetahuan secara mandiri gitu. Nah, ada studi yang menyimpulkan ya bahwa siswa sekolah menengah atas yang menggunakan discovery learning ya, menemukan sendiri gitu ya dalam proses pembelajaran prinsip-prinsip fisika ya, ini akan meningkatkan proses belajar mereka ya, lebih baik daripada guru memberi tahu prinsip-prinsip tersebut secara langsung dan mempraktekannya.
Nah, prinsip ketiga masih discovery learning itu memiliki beberapa keunggulan ya. Jadi ini akan meningkatkan keingintahuan siswa, juga motivasi gitu ya. Kemudian siswa itu belajar independent problem solving ya, dan critical thinking skills ya. Nah, namun kelemahannya di sini adalah bahwa prosesnya cenderung lama gitu ya, dan kadang itu bisa salah dalam menyimpulkan karena fokusnya kan menemukan sendiri gitu ya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa guided discovery itu lebih disarankan ya daripada pure discovery learning gitu. Nah, dalam versi guided itu tugas guru itu lebih aktif gitu ya, memberi petunjuk gitu ya, menyusun struktur dari aktivitas dan menyediakan outline. Nah, prinsip yang keempat ya, ini self-regulated learning ya, sudah kita bahas ya di bab 2 ya. Ini juga merupakan konsep utama dari pendekatan konstruktivis ya, bahwa pembelajaran ideal itu adalah self-regulated learner gitu ya. Jadi siswa itu memiliki self-regulated learner itu siswa yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif ya. Kemudian bagaimana dan kapan harus menggunakannya itu mereka menguasai ini gitu ya. Misal dia tahu bagaimana memecahkan permasalahan yang kompleks ya dengan langkah-langkah sederhana, atau menguji solusi alternatif gitu ya. Nah, self-regulated learner juga termotivasi dengan proses pembelajaran itu sendiri gitu ya. Jadi proses belajar itu memotivasi mereka ya, bukan karena nilai atau penerimaan orang lain ya. Jadi mereka tetap fokus mengerjakan tugas ya sampai selesai gitu ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang mengajarkan siswa self-regulated learning itu terbukti meningkatkan achievement siswa ya. Nah, selanjutnya scaffolding ya, ini sudah kita bahas juga sudah kita bahas juga ya di bab 2 ya. Jadi scaffolding itu kalau dalam bangunan itu konstruksi sementara gitu ya, yang membantu sebuah gedung itu dibangun atau diperbaiki gitu ya. Setelah nanti gedung itu sudah berdiri, maka scaffolding ini akan ditarik gitu ya, akan dihapus gitu ya. Nah, dalam assisted learning ya atau mediated learning itu nanti pada prakteknya itu guru akan memberikan ke siswa itu pada awalnya struktur ya, itu ya, struktur pembelajaran ya, baru kemudian secara perlahan ya tanggung jawab proses pembelajaran ini diberikan kepada siswa gitu ya. Jadi mereka bisa beroperasi secara mandiri gitu ya, sendirian gitu ya. Oke. Nah, prinsip yang keenam, cooperative learning. Nah, dalam cooperative learning atau peer assisted learning ini nanti siswa itu belajar bersama ya, saling membantu dalam kelompok kecil gitu ya. Nah, ada beragam pendekatan gitu ya terkait jumlah anggotanya gitu ya. Ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 2 ya. Itu prinsipnya disesuaikan dengan tujuan dan materi gitu ya. Nah, ini bisa berlangsung beberapa minggu atau bulan ya. Nah, mereka bekerja dalam kelompok kecil itu gitu. Nah, mereka juga dibekali keterampilan untuk bekerja dalam kelompok dengan baik ya, misalnya mendengarkan secara aktif ya, memberikan penjelasan yang baik, menghindari mengkritisi secara berlebihan ya diri sendiri atau orang lain gitu.
Nah, nanti cooperative learning itu akan kita bahas lebih lanjut ya di bagian selanjutnya. Ini sumbernya dari Slavin ya, bab 8 ya. Silakan dicek bila ada yang belum paham, atau silakan posting pertanyaan di forum kita ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.